sudah kita bagikan ya, bahwa hari ini adalah presentasi terkait dengan tema keempat ya, landasan filosofis dan juga landasan historis dari pendidikan Islam. Ya, jadi di sini sepertinya memang sudah ada yang siap presentasi ya, sudah ada beberapa yang siap presentasi, terutama dari berapa ya, empat ini ya hari ini. Terutama dari ada Erli Erlangga, Hadir, Pak. ya, kemudian Randika, kemudian Lulu, Hadir, Pak. Hadir ya, Lulu Lutfiah, Hadir, Pak. Lutfiah apa Lutfiah? Lutfiah. Lutfiah hadir ya. Kemudian Syifa Raihana. Ada Syifa Raihana. Nah, jadi hari ini kita coba ya berdiskusi terkait dengan landasan filosofis dan historis pendidikan Islam dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam. Nah, sebelum dilanjutkan, nanti disiapkan ya kelompok yang tadi sudah saya sebutkan itu. Sebelumnya kita lihat kelas kita dulu ya. Masuk di e-kampus, ya, di e-kampus. Di kelas kita ini sudah ada naskah yang sudah saya bagikan ya. Saya harap teman-teman semua ini bisa mengakses e-kampus. Kemudian jangan lupa untuk bisa mengklik kehadiran ya, mengklik kehadiran sebagai bukti kehadiran saudara untuk pertemuan saat ini ya. Silakan nanti bisa mengklik kehadiran. Ini agak lambat ya berjalan internetnya. Lambat kamu ingin tuh baju pisan tuh. Ya silakan kalau ini apa sudah siap untuk presentasi dari Eri Erlangga tadi ya. Silakan. Ya, ini Halo Erli Erlangga ada? Ya, silakan. Ini suaranya tidak terdengar ya? Apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihatul barakah. Yang saya hormati Bapak dosen yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan masih bersemangat untuk
perkuliahan hari ini. Ya, pada hari ini saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi dari Kak Randika yang insya Allah akan memandu materi ini, dan yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan terakhir akan ditutup dan diserahkan kembali kepada dosen. Baiklah, agar presentasi ini bernilai keberkahan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri Kak Randika. Bagaimana, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Ya, Bismillah, insya Allah siap. Ya, baik, waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak dosen, yang terhormat teman-teman semuanya, terima kasih pada hari ini telah menyempatkan kehadiran dan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi yang berjudul Landasan Filosofis dan Historis Pendidikan Islam. Kami di sini tersusun atau terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama tentu saja Kang Erli Erlangga, yang kedua ada Teteh Syifa Raihana Zakhiro, yang ketiga ada Teteh Siti Lutfiah, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Randika Syahril Effendi. Oke, latar belakang yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Dalam Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, spiritualitas, dan kepribadian yang utuh. Pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem pendidikan lainnya. Hal ini karena pendidikan Islam berlandaskan pada nilai-nilai wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, untuk memahami konsep pendidikan Islam secara komprehensif, diperlukan kajian terhadap landasan filosofis dan historisnya. Landasan filosofis memberikan arah dan tujuan berdasarkan pandangan hidup Islam. Sedangkan landasan historis memberikan gambaran bagaimana pendidikan Islam berkembang dari masa ke masa, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga era modern saat ini. Di era globalisasi saat ini, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, pengaruh budaya luar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan filosofis dan historis menjadi sangat penting agar pendidikan Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Tujuan penelitian saat ini yaitu satu, memahami landasan filosofis, mengetahui sumber pendidikan Islam, menjelaskan prinsip pendidikan, mengkaji perkembangan sejarah, dan mengetahui relevansi modern. Manfaatnya, insya Allah menambahkan wawasan tentang pendidikan Islam, menjadi referensi bagi mahasiswa dan pendidik, membantu memahami dasar-dasar pendidikan Islam secara mendalam, dan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan sistem pendidikan Islam.
pendidikan Islam. Landasan filosofis pendidikan Islam adalah dasar pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai Islam, mencakup pandangan tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan tujuan pendidikan. Manusia dalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani, serta potensi akal, hati, dan nafsu yang harus dikembangkan secara seimbang. Sumber landasan filosofis, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber utama pendidikan Islam. Banyak ayat yang menekankan pentingnya ilmu, seperti perintah membaca atau Iqra. Yang kedua yaitu hadis. Hadis ini menjelaskan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti metode pengajaran, pembinaan akhlak, dan pendekatan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu ijtihad, yang merupakan usaha para ulama dalam memahami dan mengembangkan konsep pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat dan tujuan pendidikan Islam, makhluk berakal atau insan akli, ada juga makhluk sosial, insan ijtimai, dan makhluk spiritual, insan ruhani. Tujuan pendidikan Islam secara spiritual tentunya membentuk iman dan takwa. Secara intelektual yaitu mengembangkan pikiran supaya atau agar berpikir kritis dan ilmiah. Yang ketiga yaitu bentuk moral, bentuk akhlak yang mulia. Tentu saja sosial, mempersiapkan hidup bermasyarakat. Prinsip, metode, dan perkembangan Islam. Pertama yaitu ada tauhid, berpusat pada Allah, menjadikan Allah sebagai pusat pendidikan. Ada juga keseimbangan antara dunia dan akhirat, integrasi ilmu agama dan umum. Jadi tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Akhlak, itu pembentukan akhlak, fokus pada pembentukan karakter. Jadi ada keadilan, memberikan kesempatan belajar yang sama. Metode pendidikan Islam itu meliputi keteladanan atau uswatun hasanah, pembiasaan, nasihat atau mauidhah, diskusi atau hiwar, dan hukum serta ganjaran. Perkembangannya pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan dimulai dari wahyu pertama, fokus pada tauhid, akhlak, dan pembentukan karakter. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang menjadi pusat pendidikan itu adalah masjid. Ilmu agama di situ mulai berkembang. Yang ketiga ada masa Umayyah, dinasti Umayyah. Pendidikan mulai berkembang secara sistematis dan muncul banyak atau beberapa lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu masa dinasti Abbasiyah, yang merupakan masa kejayaan pendidikan Islam. Di sana berkembangnya ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu filsafat, dan ilmu astronomi. Tokoh-tokoh pendidikan Islam, contohnya mungkin ada Al-Ghazali yang menekankan akhlak, ada Ibnu Sina, pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan Ibnu Khaldun yang memberikan teori pendidik dan sosial. Kesimpulannya,
landasan filosofis pendidikan Islam merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam tentang manusia, kehidupan, dan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Landasan historis menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah mengalami perkembangan panjang dari masa Nabi hingga masa modern saat ini. Pemahaman terhadap kedua landasan ini sangat penting dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang relevan. Cukup sekian mungkin yang dapat kita bantu jelaskan pada teman-teman yang ingin ataupun ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Entah itu pertanyaan atau komentar, dipersilahkan. Ya, disilahkan. Kalau ini Erlangga ya? Iya betul Pak. Ya, presentasi. Jadi sifatnya presentasi ini per kelompok atau setiap mahasiswa itu presentasi masing-masing? Per kelompok Pak. Jadi di kelas kita itu membuat kelompok. Oh ya, oke. Alhamdulillah ya sudah membuat kelompok. Ini baru Erlangga. Ada Randika nggak? Ada Randika? Itu saya tadi Pak yang bantu baca. Oh iya. Nah, Yang Erlangga yang presentasi. Saya yang memaparkan materi Pak. Materi di layar ini. Yang memaparkan berartinya yang memunculkan slide ya. Nah iya betul Pak. Ya. Ada komentar nggak dari Erli terkait dengan materi ini? Coba ada Oh iya Pak, tanggapan nggak? izin menginformasikan bahwa e-kampus ini ternyata error tidak bisa dibuka Pak. Ya, sedang ditangani di sini ya. Yang penting kita fokus di sini dulu. Sedang ditangani, masalah e-kampus sedang ditangani. Bang Omen dari kampus sudah bisa belum? Oh, infonya sudah bisa ya? Di e-kampus infonya sudah bisa. Oke, kita tadi Randika, Erlangga mau ada komentar nggak? Sepertinya untuk sekarang belum ada Pak. Oke, sekarang yang ketiga nih ada Lulu Lutfi ya? Ada, Pak. Ya silakan. Bisa di open cam-nya. Kemudian silakan untuk berpartisipasi untuk menambahkan terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Ya silakan Lulu. Sebentar, Pak. Ya, ini info 2 ada atas nama Nasrullah ya. Ini nggak bisa masuk ya. Saya sudah izinkan tapi tidak bisa diizinkan sama Google. Mungkin kalau ada rekan-rekannya bisa masuk pakai akun yang lain ya. Atas nama Nasrullah ini saya sudah izinkan tapi ditolak sama Google-nya. Informasinya beresiko. Nanti Nasrullah bisa pakai akun Google yang lain bisa masuk di kelas ini. Ya silakan. Sudah belum? Baik, Bapak. Untuk tambahan mungkin ada sumber-sumber utama sejarah Islam yang mana sumber-sumber utama sejarah Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ialah kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua ada hadis, yang mana hadis ini perkataan atau perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat dan pengikutnya. Yang ketiga ada Sirah Nabawiyah, yaitu biografi Nabi Muhammad yang ditulis oleh para sejarawan Muslim seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Dan juga ada tarikh
yaitu buku-buku sejarah yang ditulis oleh para sejarah Muslim seperti Tarikh Al-Tobari dan Tarikh Al-Yaqubi. Mungkin masih banyak yang lainnya, cuman itu diantaranya. Terima kasih. Bapak punten mic-nya belum di. Ya, ada Syifa Raihana. Syifa Raihana, silakan bisa melanjutkan atau memberikan komentar terkait materi yang disampaikan. Silakan, Syifa. Ya Bapak, sebentar. Silakan, sudah siap? Are you ready? Sebentar Bapak, Ada yang, sedang ya, menyiapkan. silakan disiapkan dulu. Teman-teman yang lain ada yang sudah bisa mengakses e-kampus di kampus? Sudah tidak ada kendala ya? Info dari admin sudah tidak ada kendala. Iya, sudah Pak. Ya. Nah, di situ juga ada materi yang sudah saya sampaikan untuk bahan pertemuan keempat dan kelima. Nanti pertemuan kelima bisa mengambil materi dari materi yang sudah saya buat, ya, dari narasi yang sudah saya buat. Jadi kalau ada presentasi, ya, berbagi tugas. Ada yang buat maksudnya menampilkan slide-nya, kemudian juga ada yang mempresentasikan secara merata gitu ya, presentasinya bagian-bagian mananya. Nah ini saya bingung nih, yang Nasrani tidak bisa saya izinkan ini, ditolak sama Google-nya. Mungkin Nasrullah yang dekat itu bisa menggunakan akun lain untuk bisa bergabung. Silakan, sudah selesai? Sudah bisa? Masih lama nggak? Ya, siapa tadi yang namanya siapa yang mau menambahkan? Sudah siap belum? Sudah Pak. Silakan. Syifa, silakan. Mana Syifa? Nggak ada suaranya. Bapak mungkin saya lewat Lutfiah ininya. Sedang ada gangguan. Ya, silakan komentar saja. Gangguan apa? Dalam perkembangan pendidikan Islam juga, perkembangannya itu terbagi, secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada masa klasik, dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang mana sampai zaman keemasan. Lalu yang kedua ada masa pertengahan sampai masa kemunduran, itu dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir yaitu masa modern sampai zaman pembaruan, dari tahun 1800 sampai sekarang. Dari masing-masing ciri daripada masa klasik itu ilmu agama dan ilmu umum itu menyatu, yang mana lembaganya itu ada masjid,
menjadi pusat kajian Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Al-Azhar. Juga ada Madrasah Nizamiyah, universitas pertama dirintis di zaman Nizam Al-Mulk. Lalu Baitul Hikmah sebagai perpustakaan dan pusat terjemah Baghdad, seperti buku Yunani diterjemahkan di Arab. Nah, pada zaman itu hasil lahir Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, lahir ilmu kedokteran, matematika, juga filsafat. Nah, masa pertengahan itu cirinya fokus ke ilmu fikih dan tasawuf. Ilmu umumnya tertinggal, terdapat metode hafalan, pintu ijtihad dibilang tertutup. Lalu ciri daripada masa modern itu bangkit lagi, integrasi ilmu agamanya, umum, dan sains modern. Tokoh pembaharunya adalah Muhammad Abduh dari Mesir. Lalu dari Indonesianya Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari NU. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas pemaparan yang sudah disampaikan dari anggota kelompok. Nah, sekarang silakan saya serahkan lagi ke tadi yang mengatur acara untuk adakan diskusi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Randika yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan kepada Kak Syifa Aulia. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaannya, di zaman sekarang yang semuanya udah serba digital, menurut kalian dari kelompok 3, pendidikan Islam masih cocok nggak sih? Dan kalau iya, kenapa? Kalau enggak, harus gimana biar tetap sesuai sama perkembangan pada zaman ini? Nah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Kak. Ya, Tadi silakan bisa pertanyaannya langsung yaitu, jawab. di era digital seperti ini, apakah pendidikan Islam ini masih berlaku? Jika masih, bagaimana tanggapannya? Dan tidak, bagaimana caranya supaya bisa berlaku lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab? Khususnya teman-teman kelompok 3 ini. Ya, silakan kelompok ini untuk bisa menjawab. Langsung diminta saja siapa yang mau menjawab, nggak apa-apa. Izin Kurang lebih ya. jawab. Ya, silakan. Mungkin tadi pendidikan Islam itu sangat cocok bagi zaman sekarang atau tidak ya, begitu. Pendidikan Islam di zaman sekarang itu masih sangat cocok karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam itu tetap relevan dan universal gitu. Namun perlu ada penyesuaian dan inovasi dalam metode pengajarannya. Karena mungkin terlalu sulit untuk zaman sekarang. Jadi metodenya itu harus yang dirubah itu metodenya gitu. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Mungkin ada lagi, silakan moderator. Ya, mungkin bagaimana Kak Syifa, apakah sudah puas dengan jawabannya?
Iya baik Kak. Tadi kan kakaknya jelaskan harus ada penyesuaian nih. Boleh nggak mungkin dijelaskan sedikit secara detail penyesuaiannya tuh seperti apa sih gitu? Ya itu aja, terima kasih. Baik. Tadi kalau lu menjelaskan bahwa harus ada penyesuaian. Nah, Kasipa ini bertanya bagaimana penyesuaiannya? Penyesuaian pendidikan Islam di era modern ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, Kak. Yang pertama mungkin integrasi teknologi, menggunakan teknologi seperti aplikasi gitu, game, karena kan di zaman sekarang banyak anak-anak yang sudah menguasai game kan gitu, kayak Roblox gitu kan, kayak Roblox ada nih Ustadz apa Ustadz FF ada Ustadz Kadam Sidik. Nah, dia mengadakan pengajian di game Roblox itu. Nah, itu mungkin salah satu penyesuaian pendidikannya, bisa lewat game tersebut gitu. Atau dalam media sosial, baik itu TikTok, Instagram ataupun apa itulah. Nah, yang kedua, pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi ataupun eksperimen lain gitu. Yang ketiga ada kontekstualisasi seperti menghubungkan ajaran Islam dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi agar lebih apa ya, real life gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada tambahan mungkin dari yang lainnya? Silakan, terutama dari anggota kelompok, kalau ada yang menambahkan. Oke ya, kalau tidak ada yang menambahkan, saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman semua ini terkait dengan materi apa yang tadi sudah disampaikan. Materi utama kita adalah pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam ini, pada tema yang pertemuan keempat ini adalah landasan filosofis dan landasan historis pendidikan Islam. Nah, karena itu penting bagi kita sebagai insan akademik, di mana kita berada atau berkecimpung dalam rumpun ilmu pendidikan agama Islam, ataupun dalam lingkungan selingkung tentang pendidikan agama Islam, atau terkait dengan disiplin-disiplin ilmu. Maka penting bagi kita untuk memahami ya landasan filosofis, landasan historis dalam pendidikan Islam. Nah, untuk menjawab apa yang tadi sudah disampaikan, maka penting kita untuk memahami bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang visioner, yang berorientasi pada masa depan, dan menjadikan masa lalu itu sebagai bahan untuk bisa menentukan masa depan. Nah, kita diperintahkan itu ya dalam al-Qur'an tanzur nafsum qaddamat lighad wattaqullah, gitu ya. Kita diperintahkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang telah terjadi, kemudian untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi masa lalu dalam pendidikan Islam itu seperti spion ya, kalau kita mengendarai mobil, mengendarai motor, di mana kita melihat dengan spion itu ke belakang. Tapi tujuannya adalah untuk maju ke depan. Manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh. Untuk menjadi seorang khalifah tentu ada proses-proses yang penting, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di mana paling tidak khalifah itu
harus memiliki ilmu yang baik. Nah, dalam pendidikan Islam tujuan akhirnya adalah al-insanul kamil, adalah insan yang sempurna, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu seperti apa? Seperti Rasulullah SAW. Jadi pendidikan Islam itu mengarah kepada manusia yang sempurna, atau bahasanya kita sebut dengan manusia yang paripurna. Proses itu tidak mudah, ya. Proses itu tidak gampang. Nah, karena itu kita juga harus mengembalikan makna pendidikan Islam itu pada bahasan-bahasan yang lalu yang sudah kita sampaikan. Ya, di mana di dalamnya ada konsep tarbiyah, ada konsep ta'lim, dan ada konsep ta'dib. Di mana pendidikan Islam itu bukan berorientasi pada dunia saja, atau kita artikan dengan sekuler, ya, memisahkan mana dunia, mana akhirat. Tapi orientasinya adalah bagaimana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana al-taqi fasada fil. Jadi kita bagaimana meraih itu. Dan kemudian ada hadis, ya, yang menegaskan, atau mungkin bisa dicek lagi, ya, Qaul yang mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita dengan sesuatu yang berbeda. Alimu auladakum fa innahum makhlukuna bi zamanin ghairi zaman. Ajarkan anakmu sesuatu di mana mereka hidup tidak sejaman dengan zaman. Inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa orientasi pendidikan Islam adalah antisipatoris, jauh ke depan. Nah, terkait dengan konteks saat ini, apakah pendidikan Islam itu masih relevan atau tidak? Pendidikan Islam itu harus mampu merelevansikan dengan konteks saat ini. Kalau kita perhatikan konteks saat ini dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah, pesantren, itu kan sudah banyak perkembangan-perkembangan di mana menyesuaikan dengan konteks saat ini. Maka muncullah istilah-istilah modern, modernis, salafi, dan seterusnya. Nah, itu sama masing-masing meneguhkan identitasnya yang memang berorientasi pada masa lalu untuk kemudian bisa menjawab pada masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang, nah, dalam konteks bangsa negara Indonesia ini kita punya cita-cita visi 2045 Indonesia Emas. Kemudian juga ini kita kaitkan juga dengan fondasi di STS Negeri Pahlawan. Nah, kemudian bagaimana kemudian pendidikan Islam itu harus mampu menyesuaikan dengan zamannya. Nah, kemudian apa yang disampaikan tadi itu, ya, terkait dengan pertanyaan terkait dengan landasan, memang ada landasan yang sifatnya normatif. Tadi sudah disebutkan oleh pembawa atau salah satu anggota, apa itu normatif itu? Landasan yang didasarkan atas wahyu. Ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalam Al-Quran dan Hadis, pendidikan Islam itu menempati sesuatu yang utama. Ayat wahyu yang pertama turun saja, surah Al-Alaq, memerintahkan kita untuk belajar, membaca, dan seterusnya. Apa saja silakan dibaca, literasinya harus kuat. Ya, apa saja harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena di situ tidak ada maf'ul bihi, apa saja dibaca. Tapi yang dibaca itu dalam rangka adalah atas nama Allah Tuhan, ya. Artinya memiliki orientasi, tidak boleh bertentangan dengan akidah. Dan juga Allah mendidikan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi, dan banyak lagi ayat-ayat Quran secara normatif
yang menegaskan bagaimana umat ini harus memiliki ilmu tinggi. Kemudian juga dalam operasionalnya itu pendidikan Islam harus betul-betul mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wahidun la syarikalah atau landasan tauhid yang merupakan al-haq yang disebut sebagai realitas tinggi ya, dan berpusat pada tauhid atau disebut dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tauhid ini juga menolak dikotomi pendidikan yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tadi sudah juga disampaikan dalam periodisasi sejarah Islam, nah itu memang perlu kita kritisi juga. Kalau periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan oleh Nasution itu memang terbagi ya. Pertama dari 500 sampai 1500, 1500 sampai dari 500 sampai 1250, 1250 sampai 1500, 1500 sampai 1800. 1800 sampai saat ini harusnya ada lagi 1800 sampai dengan 1500, dan masa milenial itu juga terdapat perubahan paradigma tentang pendidikan ataupun politik dalam dunia Islam. Itu adalah aspek sejarah. Dan pada masa lalu, ulama-ulama kita, kenapa mereka bisa menemukan dan menjadi pelopor peradaban? Karena mereka tidak pernah memikirkan dikotomi, perbedaan antara mana itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi belajar matematika sama pahalanya dengan belajar tauhid. Kenapa? Karena mereka berpikir yang namanya ilmu itu bersumber dari Allah, bersumber dari Tuhan yang sama. Karena bersumber dari Tuhan yang sama, maka sama-sama berpahala. Walaupun kesini-sini itu ulama-ulama kita membagi ya, karena ilmu yang sifatnya harus diketahui. Tapi sekali lagi itu bukan dikotomi, bukan membedakan. Artinya umat Islam itu memang harus memahami konsep-konsep dasar untuk kehidupan pribadinya, fikihnya, kemudian ubudiyahnya, amaliyahnya, Qur'annya, dan segala macam. Itu juga harus dikuasai. Jadi pentingnya kita untuk menguasai baik itu ilmu dunia yang disebut pada saat ini maupun akhirat, karena dalam Islam itu tidak membedakan sebenarnya mana ilmu dunia dan akhirat. Nah kemudian terkait dengan ilmu pendidikan Islam, itu juga menegaskan bahwa manusia itu adalah fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sering orang memaknai fitrah itu suci. Tapi banyak juga yang memaknai bahwa fitrah itu adalah potensi. Dalam Islam, jelas sekali manusia itu memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang ahsan, paling sempurna. Karena sampai saat ini kita tidak bisa melihat makhluk yang sempurna seperti manusia. Karena itu manusia dilahirkan dalam konteks fitrah. Fitrah dimaknai suci atau fitrah juga dimaknai sebagai potensi. Potensi apa? Potensi untuk cenderung pada kebenaran. Potensi juga bisa dimaknai setiap manusia yang lahir membawa kecerdasan. Nah, maka kemudian itu nanti masuk ke dalam teori-teori pendidikan. Teori pendidikan, ya, ada yang menyatakan bahwa manusia kecerdasan itu tergantung lingkungannya, kecerdasan itu tergantung usahanya, dan kecerdasan itu tergantung lingkungan dan turunan misalkan. Itu juga ada teori-teori seperti itu. Tapi fitrah adalah potensi, di mana lingkungan
maupun apa memiliki peran bagaimana mengarahkan potensi itu menjadi maksimal. Nah, kemudian adalah manusia itu dianugerahkan akal karena dia memiliki potensi. Nah, akal atau kalbu, akal atau hati ya dalam misalnya itu ala inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasada fasal jasadu kullu alla wa hiyal qalb. Segumpal darah hati. Jadi hati yang sifatnya merasakan, hati yang sifatnya berorientasi kepada kebenaran. Setiap manusia memiliki konsep fitrah hati nurani, ya, selalu mengajarkan kebaikan. Anda kalau berada di dua pilihan misalkan, pasti ada pilihan-pilihan yang paling baik ya menurut saudara. Nah, itu juga dilandaskan pada kebenaran dan pengalaman. Tapi hati nurani adalah ciri manusia dan dari makhluk lainnya, di mana orientasi selalu kebenaran. Artinya orang yang kriminal sekalipun, ketika dia ditanya, dia pasti menjawab tidak mau melakukan seperti itu, ya, karena hati nuraninya menolak. Kemudian ada potensi yang seimbang. Ada hati, ada qalb, ada nurani, ada ilmu, ada panca indera. Ya, panca indera itu harus dikembangkan secara baik. Panca indera ini kemudian melahirkan ilmu-ilmu yang didasarkan atas rasionalisme. Ya, jadi kebenaran baik itu bersumber dari wahyu, bersumber dari akal, mau landasan-landasan itu menyatakan bahwa manusia adalah memang makhluk yang suci, memiliki potensi, karena manusia ditugaskan sebagai khalifah fil ard. Apa sih arti khalifah? Sering kita terjemahkan sebagai pemimpin, padahal juga makna di dalamnya adalah hanya manusialah yang nantinya dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang ia lakukan. Nah, itu paling tidak ya. Nah, lebih lengkapnya nanti saudara bisa buka materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Nah, sampai sini ada diskusi lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan saya kembalikan ke kelompok yang tadi. Oke ya, sudah cukup ya. Kalau tidak ada yang didiskusikan, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa nanti untuk mengisi kehadiran di e-kampus. Silakan. Erlangga ada yang ditanyakan, silakan. Pak, mohon maaf izin bertanya, ini perihal di luar pelajaran ya Pak? Iya, oke, silakan. Menyampaikan kendala dari teman-teman Pak, ternyata banyak yang tidak bisa masuk Pak saat mengklik linknya itu. Link apa? Link Zoom Pak. Zoom Oh. Meet maksudnya. Ya. Di sini sudah ada 33 yang masuk ya. Tapi yang kesulitan itu nanti bisa masuk e-kampus dan bisa klik kehadiran ya di e-kampus. Silakan Berarti saja. bagi yang tidak bisa bergabung link Meet ini mengisi presensi saja Pak. Silakan mengisi presensi, kemudian juga silahkan juga nanti membuka kelas itu bukan hanya pada saat perkuliahan saja. Jadi e-kampus itu bisa dibuka kapan saja. Dan materi pertemuan hari ini kan terekam nih. Nah, kalau nanti rekamannya sudah ready, sudah siap, saya akan upload di e-kampus dan bisa dilihat materinya. Jadi kalau yang kesulitan masuk, ya silakan nanti masuk di e-kampus untuk mengklik kehadiran ya, karena itu kendala teknis. Gitu ya. Ya baik Ya, Pak. ya seperti itu aja, karena juga saya juga tidak harusnya kalau saya menggunakan Zoom, takutnya mahasiswa teriak kendala terlalu banyak kuotanya.
kalau menggunakan Google Meet ya seperti ini ya. Oke ya teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengklik kehadiran di kampus, sampaikan kepada teman-teman mungkin yang belum bisa mengakses Google Meet ini untuk segera di kampus mengisi kehadirannya dan juga nanti mempelajari ya rekaman materi-materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.